Oke, halo teman-teman semua. Lagi-lagi ada kabar yang kurang menyenangkan ya dari belantika panggung politik di negeri Konoha ini, di mana beberapa waktu lalu DPR Komisi 1 beserta TNI mengadakan rapat yang dilakukan secara tertutup tengah malam di sebuah hotel mewah di Jakarta dan dijaga ketat oleh aparat bersenjata lengkap. Rapat tersembunyi itu akhirnya didobrak paksa oleh beberapa aktivis kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yang kemudian membuat kantor aktivis tersebut didatangi oleh 3 orang tak dikenal yang mengaku sebagai wartawan. Insiden pendobrakan paksa ini kemudian menyulut api semangat bagi sebagian besar warga Indonesia, termasuk beberapa tokoh influencer juga, untuk menyuarakan penolakan terhadap apa yang sedang dibahas di sana, yaitu revisi Undang-Undang TNI. Dari banyaknya penjelasan yang ada di dokumen ini, yang menurut gua cukup janggal adalah adanya poin-poin undang-undang yang memperluas peran militer di berbagai ranah sipil, seperti memperbolehkan militer untuk menjabat di jabatan publik, untuk berbisnis dengan warga sipil, tanpa harus meninggalkan jabatan militernya. Kalau dulu seorang tentara yang ingin menduduki jabatan sipil atau berbisnis, itu mereka harus keluar dulu dari jabatan tentaranya atau harus resign dulu. Contohnya kayak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, itu kan sebelum mencalonkan jadi gubernur Jakarta di beberapa tahun yang lalu, itu dia resign dulu dari militer. Jadi dia lepasin dulu jabatan militernya, baru mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik. Tapi sekarang teman-teman, berkat adanya revisi Undang-Undang TNI, seorang tentara diperbolehkan untuk menduduki jabatan sipil atau bahkan berbisnis tanpa harus meninggalkan jabatan militernya. Misalkan lu seorang mayor jenderal gitu, yang sebelumnya lu nggak bisa menduduki jabatan sipil dan hanya bisa menjabat sebagai mayor jenderal aja, sekarang berkat adanya revisi Undang-Undang TNI, seorang mayor jenderal bisa ditugaskan untuk mengisi jabatan sipil, contohnya Direktur BUMN, seperti yang sudah terjadi sekarang pada Bulog. Itu kan direkturnya masih TNI aktif tuh, padahal undang-undangnya belum sah, tapi ternyata bisa. Atau misalkan dalam hal bisnis gitu. Dulu seorang tentara kalau mau bisnis gitu harus meninggalkan jabatan militernya, karena dikhawatirkan akan mengganggu profesionalisme sebagai TNI, dan tentunya menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat seperti zaman Orde Baru dulu, atau yang kita kenal dengan Dwi Fungsi ABRI. Yang mana dulunya TNI itu sangat berkuasa sekali, Pak. Nggak cuma di ranah militer aja, tapi di berbagai ranah sipil, baik itu pemerintahan ataupun bisnis. Orang yang mengkritik pemerintah atau yang menjadi saingan bisnis bagi TNI yang mempunyai bisnis pada waktu itu, akan dengan mudah dibungkam atau dikalahkan dengan berbagai bentuk intimidasi yang ditoleransi oleh negara, karena memang undang-undang saat itu mempersilahkan mereka untuk melakukan itu. Sebuah undang-undang itu harusnya dibuat untuk mengontrol situasi. Artinya ketika ada kebiasaan-kebiasaan yang berantakan, yang cukup merugikan masyarakat, disitulah undang-undang itu hadir sebagai fungsi kontrol. Artinya undang-undang itu dibuat untuk menciptakan keadilan sosial. Jadi hal-hal yang meresahkan itu diminimalisir melalui sebuah undang-undang yang dibuat oleh DPR. Tapi kalau revisi undang-undang TNI ini seolah dibuat bukan untuk fungsi kontrol, tapi untuk mentoleransi semua hal yang selama ini dibiarkan. Contohnya kayak tadi, di Bulog tadi, dia masih TNI aktif, tapi ternyata bisa menjabat jadi Direktur BUMN. Atau yang paling mencolok lagi, Mayor Teddy. Beliau masih TNI aktif, tapi bisa jadi sekretaris kabinet. Dan karena hal tersebut sudah biasa dilakukan secara terang-terangan, makanya ya udah dibuat aja undang-undangnya biar legal sekalian ini hal-hal yang selama ini dibiarkan. Tapi untuk menyesuaikan peran militer dengan kebutuhan negara, solusinya bukan memberikan mereka ruang yang seluas-luasnya untuk mencampuri ranah sipil. Karena tanpa adanya revisi undang-undang ini tadi, kita semua pasti pernah lah lihat berita tentang beberapa oknum TNI yang menyalahgunakan wewenang dan keterampilannya dalam menggunakan senjata untuk mengintimidasi rakyat sipil. Bos rental mobil yang ditembak, oknum TNI yang membackingi beberapa bisnis-bisnis ilegal, atau yang paling baru kemarin ini, TNI nembak polisi karena grebek tempat judi sabung ayam.
itu sudah indikasi yang sangat jelas bahwa memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi TNI untuk mencampuri ranah sipil adalah suatu kesalahan besar. Dan ketika revisi undang-undang ini disahkan, bayangin betapa bahayanya membiarkan orang-orang yang punya wewenang dan keterampilan untuk menggunakan senjata bersaing bersama kita yang warga sipil biasa. Ketika lu berbisnis dan ternyata saingan bisnis lu adalah seorang tentara, maka mereka bisa dengan mudah menyingkirkan bisnis lu dengan berbagai intimidasi yang ditoleransi oleh negara. Ketika lu mengkritik sebuah instansi dan ternyata di sana ada jajaran TNI, mereka nggak butuh surat khusus untuk mengerahkan batalion untuk membungkam atau bahkan menghilangkan lu, karena mereka punya wewenang itu. Dan ketika kita merasakan ketidakadilan terus kita demo di depan gedung DPR, terus ada oknum TNI yang nembak temen lu sampai meninggal, maka oknum TNI tersebut tidak akan pernah bisa diadili dengan layak karena yang mengadili dia, si oknum ini, ya teman-teman mereka sendiri. Dari ke-14 lembaga yang bisa diisi oleh TNI ketika RUU ini disahkan, di antara 14 itu menurut gua hampir semuanya masuk akal untuk diisi TNI. Ini menurut gua ya, hampir semuanya masuk akal kecuali satu, Mahkamah Agung. Karena seburuk-buruknya negara adalah ketika pemerintahan dan badan hukumnya dipegang oleh tentara, sebuah instansi yang paling sering melanggar HAM. Dan lucunya teman-teman, pembahasan sekrusial ini yang berdampak besar bagi kelangsungan warga Konoha ini bukannya dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh orang-orang yang terlibat, dalam hal ini warga sipil, tapi justru malah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dijaga oleh aparat bersenjata lengkap. Dilakukan tengah malam dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Biar apa? Biar masyarakat nggak sempat koordinasi untuk melakukan aksi turun ke jalan. Jadi ketika kita tidur mereka rapat, ketika kita bangun, loh kok udah jadi? Dan yang terakhir teman-teman, video ini di-syuting hari Rabu tanggal 19 Maret dan rencananya besok kalau jadi hari Kamis tanggal 20 Maret itu revisi undang-undang ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dan ketika itu benar-benar terjadi, ketika revisi yang menimbulkan polemik ini benar-benar disahkan, ya kita cuma bisa berharap mudah-mudahan apa yang kita positive thinkingkan terhadap undang-undang TNI ini benar-benar terjadi. TNI bisa melakukan tugasnya dengan baik di sektor-sektor yang sudah ditentukan, korupsi bisa diminimalisir, dan tentunya semoga wewenang dalam menggunakan senjata tidak digunakan untuk mengintimidasi warga sipil seperti kita. Jadi yang terakhir, buat kalian yang turun ke jalan untuk melakukan aksi langsung, gue doakan sehat-sehat kalian semua dan panjang umur perjuangan. See ya.